Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Irani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman sudah hadir pada Zoom kali ini. Nah, jadi kali ini kakak akan menjelaskan atau memberikan bimbingan kelompok tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja. Sebelum itu bisa kalian memperkenalkan diri satu persatu biar kita jadi akrab. Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi kita mulai ya dari Andi Nurul, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Awaliyah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izahara Revi Sabila. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi layanannya, bisa ketua kelompoknya memberikan pembukaan atau membacakan doa agar materi kita pertemuan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelompoknya belum kita pilih, Bu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan Andi Nurul saja yang jadi ketua kelompok? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bu, terima kasih Nurul. Nah, baiklah. Jadi pada pertemuan kali ini, sebelum memasuki materinya, kakak akan menjelaskan tentang tujuan khusus pertemuan kita kali ini ya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pergaulan bebas. Nah, yang ketiga, peserta didik menjelaskan penyebab pergaulan bebas. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari pergaulan bebas. Yang kelima, peserta didik mengetahui cara menghindari pergaulan bebas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan pergaulan yang sehat. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kakak akan memberikan atau memperlihatkan video sebagai ice breaking kita ya. Kalian bisa memperhatikan yang kakak share screen karena itu adalah sebuah kuis untuk ice breaking kita ya pada siang hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah dalam kulkas? Disembeli dulu, Bu. Apa? Disembeli dulu, Bu, baru dimasukkan. Kasih, Bu.
Jadi itu ya, banyak sekali jawabannya. Mari kita lihat ya jawabannya yang benar itu apa. Kita lihat dulu ya jawabannya. Wah, kalian nggak ada yang benar. Jadi jawabannya itu buka kulkas dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Jadi itu jawaban yang benar. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut pada materinya. Nah, jadi arti pergaulan itu sendiri, arti dari pergaulan itu sendiri adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan agar hubungan antara manusia dibina melalui suatu pergaulan. Nah, adapun jenis-jenis dari pergaulan bebas, yang pertama yaitu tentunya sudah tidak asing ya bagi anak-anak remaja, yaitu seks bebas. Jadi anak remaja sekarang mulai dari SMP hingga mahasiswa itu mereka sudah mengenal apa itu seks bebas. Awalnya adalah akibat dari kelalaian orang tuanya yang tidak memperhatikan dengan siapa anak mereka berteman, kemudian adanya HP yang salah digunakan. Nah, dengan adanya alat elektronik tersebut, anak ini dapat berteman dengan siapa saja. Kemudian mereka dapat melihat film-film yang tidak bermanfaat, ya, seperti film porno. Akhirnya mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama. Nah, biasanya ini terjadi karena adanya juga pacaran yang tidak ada batasnya. Jadi ini banyak terjadi pada kalangan anak SMP hingga mahasiswa. Nah, yang berikutnya yaitu merokok. Nah, generasi zaman sekarang ini banyak menyalahartikan mengenai kata keren. Jadi biasa kalau kita ingin terlihat keren itu biasanya kita itu merokok. Sudah tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan itu, walaupun di tempat umum mereka tetap memperlihatkan bahwa mereka itu adalah seorang perokok. Padahal secara medis, rokok sangat merugikan kesehatan. Terdapat banyak penyakit pada sebatang rokok, mulai dari mengakibatkan sakit paru-paru, kanker, jantung, dan gangguan sistem reproduksi, hingga berakhir pada kematian. Nah, yang ketiga yaitu ada miras dan narkoba. Jadi contoh lain dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan memakai narkoba. Jadi pada awalnya mereka itu hanya ingin mencoba minum hingga akhirnya mereka keterusan. Nah, begitu juga dengan narkoba. Banyak yang bilang pikiran kita itu melayang jika kita memakai narkoba dan kita bisa berkreasi dengan mudah hingga akhirnya anak remaja mencoba dan akhirnya mereka kecanduan dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya ada tentang kehidupan malam. Jadi pada kehidupan malam itu suatu tren yang negatif di kalangan remaja saat ini. Kehidupan malam itu layaknya sebuah sesi wajib bagi anak zaman now. Katanya orang-orang itu zaman now. Nah, dugem, trek-trekan, nongkrong hingga larut malam, bahkan hingga pagi adalah beberapa contoh kehidupan malam yang tengah menjadi tren di kalangan remaja saat ini. Nah, dalam pikiran mereka itu belum bisa dikatakan ABG yang keren jika belum berada pada fase ini. Padahal dunia malam banyak sekali hal negatifnya, termasuk mengarah pada penggunaan narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, hingga kesehatan akan terganggu bila terjadi kena angin malam. Nah, dan yang terakhir, oke, maaf, tadi ada masalah ya. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah tawuran.
Jadi di beberapa daerah kota besar, tawuran menjadi hal yang lumrah terjadi di kalangan pelajar. Bahkan tawuran itu dikatakan sebagai ajang pembuktian diri atau eksistensi sebuah geng atau komunitas. Jadi banyak korban sudah berjatuhan akibat tindakan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penyebab pergaulan bebas. Jadi yang pertama yaitu karena pendidikan di keluarga yang rendah. Nah, yang kedua ada keadaan rumah yang tidak stabil atau anak broken home. Yang ketiga yaitu kurang hati-hati dalam berteman atau salah memilih teman. Jadi jika kita salah memilih teman itu bisa-bisa menyebabkan kita salah pergaulan ya. Nah, dan yang keempat yaitu lingkungan sekitar yang tidak baik. Oke, selanjutnya ada tentang dampak dari pergaulan bebas. Nah, kalian ini perlu simak baik-baik ya, karena kalian ini adalah anak-anak remaja. Jadi ini penting untuk kalian ingat. Jadi dampak dari pergaulan bebas itu yaitu ya adalah kehamilan yang tidak diinginkan ya. Nah, kan di zaman sekarang ini sudah banyak itu orang-orang cewek, perempuan, laki-laki yang berpacaran itu yang melebihi batas sehingga mereka sudah tidak terkontrol dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kehamilan. Nah, apabila seorang remaja atau mahasiswa sudah terjurus dalam pergaulan bebas, maka pikirannya akan selalu tertuju pada hal negatif. Rasa ingin mengulanginya selalu ada. Sorry ya adik-adik, ternyata tidak terus. Oke, selanjutnya yaitu dampak yang kedua yaitu prestasi cenderung menurun. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan seorang siswa malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dampak yang ketiga yaitu adalah kriminalitas yang tinggi. Jadi pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan kebutuhan akan hal-hal kesenangan seperti penggunaan narkoba dapat memicu seseorang untuk melakukan kriminalitas seperti mencuri, merampok, memperkosa, serta membunuh orang. Jadi dampak yang keempat yaitu penyakit sosial. Dampak negatif dari pergaulan bebas ini dapat menyebabkan rasa empati atau belas kasihan sudah tidak dianggap lagi. Yang berikutnya yaitu berdampak pada masalah kesehatan secara global. Nah, jadi biasa kalau remaja yang memiliki pacar itu terus melakukan hal-hal yang di luar batas, itu dapat menyebabkan penyakit seperti HIV dan AIDS, hingga penyakit kelamin lainnya. Nah, yang ke-6 yaitu tercorengnya nama baik keluarga. Jadi otomatis jika kita membuat kesalahan yang fatal seperti hamil di luar nikah, penggunaan narkoba, itu tentunya dapat membuat nama baik keluarga buruk di mata orang-orang. Nah, selanjutnya itu kameranya minta terbang ya. Oke, lanjut saja ya. Tidak apa-apa, yang penting kalian senang dalam mengikuti bimbingan ini dan berjalan dengan lancar ya.
Nah, dampak berikutnya yaitu ada tekanan batin. Jadi tekanan batin yang mendalam dikarenakan penyesalan. Nah, biasanya ini penyesalannya itu dapat membuat pelaku akan sering murung dan berpikir tidak rasional. Apakah di sini ada yang seperti itu, yang mungkin putus cinta? Dulu, Bu. Apa? Jadi dulu ya selalu merasakan tekanan batin. Kalau bisa tahu tekanan batinnya itu karena apa? Bisa dijelaskan, kita sharing-sharing aja. Dulu kemarin bilang mau bunuh diri, Bu, di jembatan kembar goa. Tapi tunggu jembatannya sepi, Bu. Nah, itu Nah, itu Lulu pernah berpikir ingin bunuh diri di jembatan. Sorry, jadi itu salah satunya juga dampaknya adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu adalah dampak dari pergaulan bebas. Nah, dampak yang terakhir yaitu yang paling berbahaya adalah hilangnya masa depan. Jadi remaja yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas sama saja bahwa mereka membawa dirinya dan telah menghilangkan sebagian dirinya dan masa depan mereka. Tapi dari dampak-dampak tersebut mungkin kalian dapat mengamati cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas. Nah, yang pertama yaitu kalian harus memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, kalian itu harus pandai-pandai memilih teman. Jadi kalau kalian merasa teman kalian itu salah atau tidak benar, jadi lebih baik kalian segera menjauh agar kalian tidak terlalu jauh bersamanya dan ikut terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat hubungan orang tua dan anak. Jadi kebanyakan itu anak-anak yang broken home, mereka itu karena kurang kasih sayang, jadi mereka cenderung lebih senang bermain di dunia luar. Jadi hubungan antara orang tua dan anak itu sangat perlu untuk membantu pertumbuhan anak. Nah, dan yang keempat yaitu pendidikan seks atau sex education. Jadi sebenarnya sex education itu harus diberikan sejak kita masih usia balita, karena pada saat itu kita diperkenalkan hal-hal, jika kita sebagai perempuan, hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada lawan jenis kita. Karena itulah pentingnya sex education agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang salah dan tidak kena penyakit menular. Nah, jadi cara yang kelima yaitu menghindari lingkungan yang kurang baik atau tidak kondusif. Yang keenam yaitu memperluas pengetahuan. Dan yang ketujuh mengikuti kegiatan atau menyalurkan hobi yang positif. Nah, jadi selanjutnya yaitu berikut ini adalah tips dan cara bergaul atau berteman yang sehat. Jadi kalian ini anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak SMA ini harus tahu sebelum kalian terlalu jauh berteman dengan teman kalian yang mungkin agak salah atau mungkin dapat mungkin membawa kalian ke hal-hal yang buruk. Jadi yang pertama yaitu adanya kesadaran beragama bagi remaja. Nah, jadi bagi anak remaja sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Yang kedua yaitu memiliki rasa setia kawan. Nah, rasa setia kawan ini dibutuhkan agar tetap terjalin hubungan sosial remaja yang baik, serta rasa setia kawan ini adalah hal-hal yang positif.
Yang ketiga yaitu memilih teman. Maksud dari memilih teman ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalian itu harus memilih teman yang baik. Jika kalian berteman dengan orang yang salah, mungkin kalian akan ikut ke dalam pergaulan mereka. Karena kalian sering bersama, jadi kalian juga ikut-ikutan akan hal yang dia lakukan. Yang keempat yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif seperti belajar tambahan, menyalurkan hobi kalian. Pokoknya daripada kalian di rumah tinggal atau kalian keluyuran, kelayapan, jadi kalian mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, yang kelima yaitu laki-laki dan perempuan memiliki batas-batas tertentu. Seperti tadi pacaran. Pacaran itu juga harus memiliki batas-batas yang tertentu. Jangan terlalu bagaimana sebelum kalian menikah, karena hal itu tidak baik. Nah, dan yang terakhir itu menstabilkan emosi. Jadi kita harus mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Jadi kunci dari menstabilkan emosi yaitu adalah sabar. Nah, itulah tadi materi yang kakak dapat berikan. Nanti materinya akan kakak kirim di grup WhatsApp. Nah, jadi jika kakak berikan kesempatan bagi siswa yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin materinya sudah jelas? Iya Kak, sudah jelas. Ya. Oke, jadi sudah jelas ya, karena nanti materinya akan kakak kirimkan di grup WhatsApp. Nah, terus kakak akan mengirimkan LKPD. Nah, topik ini adalah tentang pergaulan bebas, seperti tadi yang kakak jelaskan. Karena semua ini akan kakak kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini, karena kakak rasa sudah jelas dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Semoga materi yang kakak sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kakak harap kita bisa bertemu lagi di bimbingan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.